yang akan memberikan kita penjelasan ya, supaya kita tidak ragu-ragu dan tidak mendengar dari sana sini ya. Kalau biasa saya dengar dari teman saya dari nasabah, "Kok udah sembuh dari Covid kok sakit tulang ya?" Gitu, terus ada yang lemes ya, terus sering apa, sering sakit, merasa, capek gitu. Nah, ada yang bilang, "Ah, itu cuma sugesti, ah, itu cuma perasaan aja." Nah, apa benar gitu, dokter? Ya, silakan Pak Dokter, kami persilakan Baik, waktunya. ya terima kasih Bu Yuli ya. Selamat malam pada semuanya. Selamat malam Pak. eh, Tadi ada Pak Franky ya, ada Pak Mul. Terima kasih atas kesempatannya ya yang diberikan kepada Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan kepada saya untuk kita sharing aja ya malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, kita sharing aja mengenai efek ya, efek lanjutan setelah COVID. Ya, jadi nanti mungkin saya tidak akan bicara terlalu panjang lebar. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan di sini. Nah, tadi kalau ditanyakan judulnya kita pada malam hari ini adalah apakah ada efek samping ya setelah COVID atau mungkin lebih tepatnya efek lanjutan ya, efek Betul dok. lanjutan setelah COVID begitu ya. Nah, saya ada berita baik dan berita kurang baik. Nah, berita baiknya adalah yang pertama, sebagian besar pasien COVID kita adalah COVID ringan ya sebagian besar adalah COVID ringan dan setelah sembuh itu sembuh secara sempurna ya dalam arti tidak ada gejala lanjutan. Jadi betul-betul sembuh secara sempurna, paru-parunya baik, tubuhnya secara umum semuanya baik ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala dengan baik, tidak ada keluhan sama sekali. Nah, ini sebagian besar pasien-pasien COVID kita seperti ini. Nah, tapi sayangnya berita yang kurang baiknya adalah sebagian kecil dari pasien COVID itu adalah biasanya adalah COVID yang sedang atau COVID berat, ya, yang biasanya memerlukan perawatan di rumah sakit. Bahkan perawatan di rumah sakitnya bisa sampai berminggu-minggu ya, ada yang sampai 1 bulan atau bahkan 1 bulan lebih. Ada yang dirawat di ruang biasa, ada yang sampai harus masuk ke ICU ya, bahkan ada yang sampai harus masuk ventilator. Nah, pasien-pasien yang kondisinya sedang atau berat ini, nah sebagian di antara mereka setelah sembuh, setelah pulang dari keluar dari rumah sakit, ini bisa saja masih mengalami efek lanjutan. Nah, efek lanjutan ini apa aja? Jadi yang paling sering yang biasa kami temukan adalah batuk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingat-ingat ya, kalau ada punya teman, punya keluarga gitu ya yang pernah COVID atau bahkan mungkin Bapak Ibu sendiri misalnya yang pernah kena COVID ya, amit-amit ya, uh, mungkin pernah sampai batuk begitu ya, pernah sampai batuk, batuknya itu sampai lumayan lama, sampai 1 minggu, 2 minggu. Nah, kalau sampai 1-2 minggu masih batuk itu masih normal ya. Jadi kalau batuk kering ya, batuk kering atau rasa gatal itu masih oke. Okay. Tapi kalau sampai sudah 2 minggu lebih masih batuk terus-terusan ya, atau kalau batuknya berdahak dan dahaknya kental begitu ya, warna kuning atau warna hijau, itu ada masalah ya. Dan ketika itu terjadi, ketika batuknya berdahak kental kuning hijau itu atau batuk yang lebih dari 2 minggu, itu sebenarnya Bapak Ibu harus memeriksakan diri ke dokter. Ya, harus memeriksakan diri ke dokter. Mungkin dokter akan meminta untuk pemeriksaan ronsen, ya, ronsen dada atau CT scan bahkan, CT scan dada untuk melihat kondisi paru-parunya bagaimana. Gitu ya. Itu yang pertama, yang paling sering batuk. Lalu yang kedua, yang paling sering adalah sesak. Jadi dirasakan sesaknya kok masih lanjut begitu ya. Bahkan ada beberapa pasien yang setelah pulang dari rumah sakit masih tetap harus pakai oksigen. Ya, di rumah masih tetap harus pakai oksigen. Nah, itu juga sebenarnya masih bisa terkategorikan normal karena efek dari lanjutan dari COVID. Tapi kalau ketika lewat dari 2 minggu tidak bisa lepas dari oksigen, ya, dia masih tetap harus mempertahankan oksigennya, itu juga perlu diperiksakan ke dokter supaya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dilakukan CT scan atau ronsen toraks ya, ronsen dada untuk melihat bagaimana kondisi paru-parunya. Jadi sebagian kecil pasien yang COVID-nya berat, dia bisa menimbulkan bekas ya, jaringan parut di paru-parunya yang menimbulkan sesak bisa cukup lama. Nah, itu perlu latihan ya, perlu terapi. Jadi kalau di Rumah Sakit Hermina kami ada tim terapi ya, rehabilitasi medik dan fisioterapi. Jadi khusus untuk secara khusus untuk menangani fisioterapi untuk paru-paru ya, paru-paru dan jantung. Nah, itu ada banyak sekali pasien yang memang kita harus lakukan fisioterapi paru ini ya, yang setelah COVID. Jadi dan itu bisa dilakukan seperti ini, ya, melalui Zoom atau Google Meeting, ya. Jadi tidak perlu
datang ke rumah sakit, kita bisa melalui telemedicine, ya. Jadi nanti dibimbing untuk latihan pernafasan oleh terapis dari tim rumah sakit Hermina. Jadi ini saya ada pasien yang seperti ini ya, uh, udah pulang dari rumah sakit masih perlu oksigen, lalu akhirnya dibimbing untuk latihan pernafasan. Nah, itu dua hal yang paling sering ditemukan. Lalu yang berikutnya tadi yang seperti Bu Nurlela katakan ya, yang lemes, sepertinya kurang bersemangat begitu ya, yang aktivitas fisiknya belum bisa kembali seperti sedia kala. Nah, itu kita perlu lihat, ya kita perlu cek kalau dalam waktu 2 minggu masih seperti itu, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, lalu nanti mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, nah ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang bisa menjadi yang kalau sering dimintakan, yang paling utama adalah darah ya, pemeriksaan darah itu standar. Lalu CRP ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar CRP itu adalah atau HSCRP itu adalah tanda peradangan ya. Jadi kalau kena COVID itu peradangan ya, terutama pada paru, kena peradangan. Nah lalu kalau masih setelah sembuh COVID-nya kok masih lemes gitu ya, masih gampang capek. Nah, itu mungkin peradangannya belum beres secara sempurna. Itu nanti dilihat dari CRP. Lalu yang kedua yang mungkin akan sering dilihat juga adalah D-dimer ya. Mungkin Bapak Ibu pernah sering dengar ya kalau di COVID ini, D-dimer yang orang bilang pengentalan darah gitu ya. Jadi D-dimer itu adalah salah satu penanda laboratorium untuk ya orang awam katakan kekentalan darah. Jadi kalau kena COVID terjadi reaksi di dalam tubuh, lalu darahnya mengental begitu ya, terkutip mengental, dan itu bisa dinilai, dicek dengan peningkatan D-dimer. Jadi kalau D-dimernya meningkat tinggi di atas 500, nah umumnya memerlukan obat pengencer darah selama beberapa waktu. Ya, nah itu tadi yang tadi sharing ya Pak Mul sempat cerita sama saya, mungkin ada kawannya yang kena serangan jantung setelah COVID. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi awalnya ada faktor risiko dia jantung, lalu terkena COVID, nah lalu terjadi pengentalan darah seperti ini. Itu juga hal yang perlu diwaspadai. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang mungkin saya yang umum aja ya, ini kan sharing umum, adalah masalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini kan banyak sekali ya. 10% dari penduduk kita ini diabetes. Jadi kalau di Jakarta tuh ada 10 juta orang, 1 jutanya kurang lebih itu sebenarnya diabetes. Ya, nah ketika penderita diabetes ini karena COVID, biasanya gulanya akan amburadul, gulanya jadi jelek. Atau bahkan yang tadinya sebelumnya belum menyadari bahwa dia diabetes, kena COVID, baru ketahuan diabetes. Jadi kita sebut new onset diabetes, ya. Jadi diabetes yang baru nyata gitu ya setelah COVID. Nah itu ada beberapa kasus kita temui. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mempunyai gula darah cukup tinggi, sebaiknya memeriksakan untuk kadar gula darahnya ya dengan pemeriksaan yang namanya HbA1c. Itu lebih akurat ya. HbA1c itu tidak dipengaruhi oleh puasa atau makan. Jadi silakan aja langsung diperiksa dan itu bisa menilai apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak. Dan kalau memang dia sudah diabetes, bisa untuk sebagai parameter untuk nilai apakah diabetesnya itu bagus, terkontrol baik atau tidak. Ya, jadi saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau kita diskusikan, bisa silakan, dipersilakan. Iya. Dokter. Oke, thank you Dokter Samuel ya. Ini ada pertanyaan. Ya, saya mulai dari pertanyaan dari Dokter Mega dari Jakarta Utara ya. Kita langsung aja ya Dok ya. Izin tanya Dok, saya ada teman laki umur 40 tahun yang kena COVID. Awalnya gejala anosmia, kemudian timbul sesak dan masuk rumah sakit. Terakhir jadi masuk ICU. Setelah pulang dari rumah sakit dengan PCR 2 kali negatif, ternyata timbul sesak sekali-kali sampai harus siapkan oksigen dan pakai oksigen di rumah. Dan parunya memang waktu pulang ada fibrosis paru. Yang ingin ditanyakan Dok, apakah jika penyintas yang berat setelah sembuh ada efek sampingnya seperti sesak nafas atau batuk kadang-kadang? Mohon saran dan apa yang harus dilakukan penyintas jika seperti itu Dok? Kalau setelah sembuh dan masih batuk terus sampai kadang timbul batuk darah,
Bagaimana Dok jika seperti itu? Mohon sarannya Dok. Baik, Thank you ya. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Dokter Mega ya, ini pertanyaan dari sesama kolega juga ini ya. Ini saya rasa ini pertanyaan yang baik sekali. Benar. Banyak Ya, kasus, Dok. ya, Banyak kasus. ya. Jadi memang kalau dia terkena COVID-nya sedang atau bahkan COVID berat ya, bahkan ini dikatakan sampai masuk ICU ya. Apalagi kalau dia sampai sempat pakai ventilator misalnya, terus tapi dia survive gitu ya. Jadi kan COVID-nya berat. Nah ini memang risiko untuk terjadinya COVID yang berkelanjutan, efek panjang setelah COVID atau kita bilang long COVID ya, long COVID. Nah betul, seperti yang dikatakan oleh Dr. Mega, ini adalah satu fibrosis paru. Jadi kalau setelah itu kita ronsen atau kita CT scan gitu ya, ada gambaran jaringan parut atau fibrosis paru gitu ya, jaringan parut atau fibrosis paru itu bisa menjadi sesak ya, menjadi sesak yang berkepanjangan. Nah, bagaimana terapinya? Nah, paling baik adalah kita lakukan terapi rehabilitasi untuk chest fisioterapi ya, latihan pernafasan. Itu nanti ada beberapa latihan pernapasan yang bisa dilatih setiap hari ya untuk memperbaiki fungsi faal paru. Ya, memang ada obat sih, tetapi memang itu obatnya sulit ya, agak mahal. Tetapi yang paling lebih baik adalah latihan. Ya, nanti bisa dikonsultasikan ke kami untuk ke dokter penyakit dalam, dan kami akan nanti kerjasama dengan dokter dari bagian rehabilitasi medik tadi yang sudah saya cerita ya. Jadi ada tim dari rehabilitasi medik untuk memandu latihan. Dan latihannya ini bisa dilakukan tele ya, seperti virtual seperti ini. Jadi tidak harus pasiennya datang ke rumah sakit, tetapi bisa dipandu melalui Zoom atau melalui Google Meet seperti ini untuk pasiennya bisa latihan setiap hari di rumah. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi yang saya katakan ya, jadi memang paling sering itu betul, sesak dan batuk. Nah, kalau tadi kalau sampai batuknya, sampai batuk darah, nah itu memang kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Harus lakukan ronsen toraks atau CT scan. Mungkin lebih baik CT scan. CT scan untuk dada, untuk melihat kenapa nih sampai batuk darah, gitu ya. Kita harus cari tahu penyebab batuk darahnya kenapa. Apakah hanya mungkin karena dia batuknya terlalu keras sehingga lecet ya, kan kalau kadang kita batuk terlalu keras gitu ya, lecet di sininya tenggorokannya, jadinya kayak ada berdarah sedikit. Apakah hanya itu atau darahnya banyak ya, darahnya dari dalam nih. Nah itu kita harus cari tahu ya, tolong nanti bisa dikonsultasikan itu ke dokter penyakit dalam atau dokter paru untuk ditelusuri lebih lanjut kenapa ada batuk darah seperti itu ya. Misalnya apakah ada TBC ya, tuberkulosis yang menyertai ketika dia COVID. Jadi ini COVID terus ada TBC juga ya, sehingga setelah COVID-nya sembuh kan TBC-nya belum sembuh, belum diobati, sehingga batuk-batuk, batuk berdarah, atau dia misalnya ada kanker paru, ya tumor paru, itu juga mungkin, gitu ya, atau ada hal-hal yang lain. Nanti itu perlu dilihat kenapa, ya. Mungkin Dokter Mega bisa rujuk pasiennya ke kami, nanti kami bisa work up lebih lanjut ya dok ya, kenapa bisa begitu. Terima kasih, mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih Dokter Samuel ya. Luar biasa ya Rumah Sakit Hermina juga adakan telekonsul ya Dok ya. Ya, ya, Oke, telemedicine atau ya, thank you ya telekonsultasi. untuk ya. Nah, kemudian Ibu Natalia mau bertanya, Bu Natalia, silakan Bu. Ya, Ya, selamat malam, selamat malam Bu. dokter. Ya, saya mau bertanya dok. Jadi tanggal 16 Agustus yang lalu saya PCR pertama positif karena saya ada demam. Lalu tanggal 22 Agustus saya masuk rumah sakit karena gejalanya memberat dok. Jadi ulu hatinya sakit, lemes, terus agak sesak, dadanya sakit gitu. Jadi sesak gitu dok. Lalu lemes banget, jadi kayak kesadarannya hampir hilang gitu, kayak udah mau pingsan. Nah, setelah itu dirawat 1 minggu di rumah sakit, tanggal 1 September saya sudah keluar dari rumah sakit, tapi hasil PCR-nya masih positif. Tapi CT-nya udah 30-an gitu dok, tapi hasil PCR masih positif. Lalu saya pulang di rumah isoman lagi seminggu. Nah, pas hari ini tadi saya PCR ulang, hasilnya sudah negatif. Cuma masih ada yang dirasa dok. Jadi dada yang sakit itu dari awal positif COVID itu sampai sekarang masih berasa dok. Jadi
apa kalau pakai baju ketat atau pakai dalam agak ketat dikit gitu, jadi kayak berasa sesak aja gitu dok. Jadi selama saya di rumah sakit itu kan saya sudah di ronsen CT scan sudah 4 kali, sudah setiap hari cek darah, dan juga sudah cek jantung, jantung nggak ada masalah dok. Terus paru-paru juga terakhir saya tadi cek ke dokter paru itu sudah kan biasa ada waktu COVID saya pertama ada kelihatan COVID-nya gitu di ronsenannya gitu dok, kayak putih-putih gitu. Nah sekarang katanya sih sudah hilang dok. Cuman memang ada kelihatan bekas TB. Memang dulu TB tapi sudah sembuh gitu, dan memang ada bekasnya tapi kan sudah sembuh gitu dok. Nah memang juga sekarang saya masih batuk, cuman kadang-kadang dok gitu. Nah, jadi yang saya mau tanya untuk dadanya yang sesak itu dok, kok kenapa masih dirasa sampai sekarang dan nggak hilang itu? Kalau saya tidur dok nih ya, kalau saya miring kiri atau miring kanan kelamaan itu sesak, jadi saya harus telentang lagi gitu. Padahal jantung nggak ada masalah, paru-paru sudah oke gitu dok. Nah ini yang masih saya perlu tanyakan ke dokter sih. Ya, nanti kan mesti dilihat lebih lanjut ya, bagaimana ronsen terakhirnya. Tapi kalau dalam waktu 1-2 minggu ini sih masih normal. Kondisi seperti itu kan baru banyak sembuh ya. Ini kan Bu Natalia baru banyak sembuh. 1-2 minggu setelah baik COVID itu masih tanda kutip masih normal keluhan seperti itu. Tetapi harusnya sih setelah 2 minggu dia akan berangsur-angsur harusnya sudah hilang ya. Keluhan sedikit sesak, batuk, rasa tidak enak di dada itu nanti dalam waktu 2 minggu biasanya dia akan berangsur-angsur hilang. Dan setelah 1 bulan ke atas, setelah sembuh COVID dia harusnya sudah hilang. Ya, saturasi mungkin boleh dicek di rumah sesekali. Ya, saturasi kalau saturasinya selama saturasi bagus di atas 95% sih harusnya no problem. Ya, no problem. Nah, perlu juga diperhatikan rasa nggak enak di dada itu bisa juga karena asam lambungnya naik. Ya, GERD namanya. Jadi asam lambungnya naik ke atas sehingga rasanya nggak enak di dada. Nah itu juga mungkin perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita kurang telat makan atau mungkin kebanyakan makan vitamin C misalnya ya, itu kan jadi bisa merangsang asam lambung. Nah itu juga mungkin perlu diperhatikan tuh asam lambung yang naik tuh Bu. Ya. Tapi kalau dalam waktu 1-2 minggu sih masih oke sih Bu. Tenang aja ya. Natalia boleh tenang-tenang aja dulu. Kalau 1-2 minggu baru baik COVID itu, apalagi kalau COVID-nya kemarinnya agak lumayan berat begitu ya Bu ya. Itu masih oke lah. 1-2 minggu seperti ini masih oke, ini masih lazim. Ya, tapi kalau nanti setelah 2 minggu keluhan masih ada, ya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Mungkin CT scan dan sebagainya. Ya, dok. Ya? 2 minggu dari negatifnya. Iya. Soalnya ini kan sudah 3 minggu hitungannya dok, dari saya pertama positif terus sampai negatif itu 3 minggu. Lalu berarti 2 minggu lagi tambah. Ya, coba dilihat dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Ya, harusnya berangsur-angsur hilang gejalanya. Ya, kalau murni ini karena COVID harusnya dalam waktu 2 minggu ke depan berangsur-angsur hilang. Gitu. Oke, baik dok. Ya, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Dok, masih ada nih dok. Ya. Selamat malam dok. Saya Ferry ya, dari Pak Ferry, terkena COVID di awal Juli dok, dan isoman selama 4 minggu, lalu PCR lagi dan negatif. Keluhan saya adalah otot punggung sampai ke pinggang sampai sekarang masih pegel-pegel, malah cenderung ke sakit. Oh ya, saya mulai di pertengahan isoman kira-kira pegel dan sakit. Apakah virus juga menyerang otot dok? Ya. Sebelum COVID nggak pernah begini ya, Ferry-nya ya. Kan kita mesti cari tahu ya, apakah sebelum COVID juga sudah begitu gitu ya. Nah, kalau misalnya memang nggak ya, ada Pak Ferry-nya? Ya, tidak dok. Tidak ya, oke ya. Jadi kalau memang tidak COVID, jadi kita memang harus curiga ya. Jadi virus COVID itu menempel masuk ke dalam badan ya melalui saluran nafas. Dia menempel dalam reseptor, namanya reseptor ACE2 ya. Nah, reseptor ACE2 ini ternyata berada di seluruh tubuh. Ini ternyata nih dari penelitian akhir-akhir ini, jadi bukan hanya ada di saluran nafas di paru, tetapi dia ada di seluruh tubuh. Ya, di banyak tempat di seluruh tubuh. Jadi itu virus itu bisa nempel di mana saja. Nah, termasuk di otot, termasuk di jantung, termasuk
apa namanya, di pankreas yang tadi saya bilang diabetes itu ya. Nah, bisa jadi dia masih menimbulkan efek lanjutan atau efek yang lebih panjang dengan dirasakannya pegel-pegelnya itu, ya. Ya, jadi memang pegel-pegelnya itu intensitasnya kita perlu lihat apakah betul-betul sampai tidak bisa bergerak atau sampai sakit sekali dan sebagainya. Itu nanti perlu ada terapi secara khusus, ya. Tapi kalau secara umum misalnya kita gosokkan dengan krim atau kayak counter pain dan sebagainya itu bisa hilang, harusnya sih no problem itu, ya. Tetapi nyeri punggung, ya nyeri punggung itu banyak penyebabnya. Jadi kita perlu lihat apakah ada penyebab yang lain atau tidak, ya. Misalnya nih yang paling sering penyebab nyeri punggung adalah orang bilang saraf kejepit ya, tanda kutip ya, saraf kejepit. Ya, itu perlu pemeriksaan tertentu untuk melihat apakah ada saraf kejepit misalnya. Ya, di saraf kejepit itu paling sering dari daerah leher sampai ke punggung bawah, gitu ya. Di semua tempat itu bisa saja terjadi. Dan ketika itu terjadi, nyerinya akan panjang, gitu ya. Atau misalnya penyebab lain, misalnya nyerinya di pinggang, daerah pinggang misalnya ya. Daerah pinggang bukan hanya masalah saraf kejepit, tapi misalnya di situ kan ada ginjal ya. Ada ginjal di belakang situ ya. Jadi kalau misalnya ada batu ginjal misalnya, itu juga bisa bikin nyeri di daerah pinggang, gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, kalau rasanya nyerinya sudah cukup mengganggu, saran saya adalah periksa. Datang ke dokter, periksakan untuk nanti diperiksa. Apakah nyerinya ini yang seperti saya bilang lebih ke arah saraf kejepit itu ya, ke arah saraf itu, atau mungkin ada batu di ginjalnya, atau ini cuman pegel-pegel biasa yang lanjutan dari COVID. Ya, jadi kalau memang COVID itu kan masih bisa berlanjut begitu ya, pegel-pegelnya ya. Nah, itu perlu diperiksakan lebih lanjut sih, Pak. Ya. Itu kalau saran saya kalau sampai ganggu sekali nyerinya, tapi kalau misalnya nyerinya nggak terlalu ganggu, mungkin Bapak bisa minum kayak paracetamol ya, Panadol seperti itu. Kalau itu dengan itu aja menghilang nyerinya sih ya sudah. Tapi kalau rasanya agak mengganggu, baiknya sih periksakan deh. Ya, waktu telekonsul juga pernah dikasih obat nyeri sama dokternya. Tapi obatnya sudah habis, sekarang juga masih sakit. Kira-kira ke dokter bagian apa itu? Ya, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti ronsen di bagian tulang belakang ya, mungkin perlu dilihat, begitu, ya. Itu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut ya, kalau memang nyerinya berkepanjangan. Oke, thank you, Dok. Oke, cukup menjawab Pak Ferry ya. Ya Dok, hampir semua pertanyaannya kurang lebih ya Dok ya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan tadi Dok, yang katanya tadi sebelum bisa kayak misalnya bisa menimbulkan lambung gitu ya. Mungkin karena saat COVID itu kurang bisa makan gitu ya Dok ya. Jadi menimbulkan asam lambung, begitu nggak ya Dok? Penyebab gangguan lambung pada COVID itu banyak sekali ya. Penyebabnya salah satunya ya, misalnya COVID sendiri kan menyebabkan mual. Dia mual, perutnya nggak enak, jadinya terus orangnya jadi malas makan. Itu sendiri juga bisa. Lalu yang kedua, obat. Jadi efek samping obat-obatan COVID antivirus ya khususnya, itu juga bisa menimbulkan masalah lambung. Ya. Atau mungkin efek dari vitamin. Misalnya terlalu banyak makan vitamin ya, khususnya dalam hal ini vitamin C ya. Vitamin C yang bisa menyebabkan asam lambung naik. Ya. Stres misalnya kan, karena COVID jadinya stres, banyak pikiran, susah tidur, itu juga asam lambung naik. Jadi banyak penyebab orang COVID itu asam lambung naik itu banyak penyebab. Bahkan setelah COVID-nya sembuh, nah ini saya justru banyak juga temukan pasien-pasien setelah COVID-nya sembuh, asam lambungnya muncul, ya dia baru berasa nih, kok nggak enak ya asam lambung. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi, nanti bisa dikonsultasikan. COVID ini banyak menimbulkan efek-efek samping lainnya ya Dok? Iya, Dok, betul. Satu lagi nih dari Ibu Lestari Wijaya Dok. Izin tanya Dok, kenapa setelah post-COVID ada pasien yang dimernya tinggi? Apa itu karena efek post-COVID? Kedua, kenapa setelah sembuh dari COVID, badan sering capek dan lelah dibanding sebelum kena COVID? Thank you. Ya. Jadi mungkin yang kedua dulu ya. Jadi memang tergantung kena COVID-nya ya. Kalau COVID-nya ringan atau tanpa gejala, biasanya sih tidak ada efek seperti itu. Ya, baik
baik aja, hidup seperti awal lagi, aktivitas seperti biasa. Tapi kalau kena COVID-nya sedang atau COVID berat, dan kalau sampai dirawat lama di rumah sakit ya, berminggu-minggu, itu akan memberikan efek yang jelas sekali pada badan. Badan itu kan selama perawatan di rumah sakit atau bahkan kalau isoman ya. Isoman di rumah kita kan mungkin tidak terlalu banyak aktivitas ya, baringan, duduk ya. Nah, itu membuat otot-otot tubuh ini menjadi kaku, menjadi lemes. Sehingga ketika dikatakan, oh sudah sembuh COVID-nya, sudah negatif misalnya ya, ketika kita mau aktivitas kembali, itu butuh penyesuaian. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Bu Lestari, badannya sering capek, sering lelah, gitu, setelah COVID. Jadi, badan kita ini, otot tubuh kita ini perlu penyesuaian kembali setelah pulih dari COVID. Ya, pertama karena memang efek dari COVID-nya, yang kedua memang karena kan waktu kena COVID, badan kita ini kan nggak ngapa-ngapain. Ya, dirawat di rumah sakit, diem aja, tiduran terus panjang hari. Itu membuat badannya butuh waktu untuk kembali penyesuaian. Tadi saya katakan sekitar 2 minggu lah. Maksimal kita bisa lihat dalam waktu 1 bulan. Harusnya setelah 1 bulan sudah clear semuanya, ya. Aktivitas sudah bisa kembali seperti dahulu. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang tertentu ya, yang kena COVID-nya berat, lalu dia menimbulkan jaringan paru yang luas di paru-paru. Nah, itu bisa berkepanjangan, gitu ya. Nah, tadi yang kedua, pertanyaan pertama tentang dedimer. Jadi, kalau COVID-nya ringan, itu sih sebenarnya tidak perlu khawatir tentang dedimer yang meningkat, karena biasanya dedimernya dia akan normal. Tetapi ketika COVID-nya sedang atau COVID berat, dedimernya akan meningkat. Dedimer itu apa? Dedimer itu adalah pemecahan dari pembekuan darah. Jadi kalau banyak darah yang membeku ya, menempel begitu, lalu terjadi pemecahan, diukur oleh laboratorium dari dedimernya ini. Nah, biasanya dedimer yang tinggi menunjukkan keparahan dari COVID tersebut. Ya, nah ketika COVID-nya sudah baik, harusnya dedimernya juga ikut turun. Nah, kadang-kadang ikut turunnya bisa cepat turun. Jadi ketika pulang rumah sakit dia sudah normal dedimernya. Ada juga yang turunnya belakangan. Nah, biasanya kalau orang yang punya penyakit penyerta, komorbid, atau orang yang sudah lansia, sudah tua ya, di atas 60 tahun, itu dedimernya lama turunnya. Ya, dedimernya lama turun. Nah, ketika pasien-pasien seperti itu memang harus dikonsultasikan ke dokter apakah masih memerlukan obat pengencer darah. Ya, ada beberapa pasien saya yang masih memerlukan obat pengencer darah beberapa minggu setelah pulang rumah sakit. Tetapi biasanya rata-rata sekitar 1 bulan sudah dedimernya sudah normal, kita sudah bisa lepas obat, gitu ya. Tetapi kalau dedimernya tinggi-tinggi terus, itu perlu dikonsultasikan ke dokter Bapak Ibu untuk dicek apakah ada penyebab lain. Ya, apakah ada penyebab lain yang menyebabkan dedimernya terus-menerus tetap tinggi. Gitu. Tetapi kalau murni karena COVID, biasanya dalam waktu 2 minggu sampai maksimal 1 bulan dia sudah normal. Begitu. Ya. Oke, makasih dok. Rasa demikian ya? Ya, Pak Bu Lestari. Satu lagi Pak dok, Ya. dari Pak Herwin Winata dok. Selamat malam dokter, maaf pertanyaannya lumayan banyak. Mau tanya apakah yang dimaksud badai sitokin? Apakah yang kena COVID akan mengalami badai sitokin? Bagaimana cara menanggulangi badai sitokin tersebut dok? Thank you. Baik, ini pertanyaan tentang badai sitokin. Jadi beberapa minggu terakhir memang lagi ngetren ini ya, tentang badai sitokin. Jadi apa itu sitokin? Gitu ya. Sitokin itu adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh badan ya sebagai respons terhadap serangan dari luar, ya, serangan dari kuman, virus, bakteri masuk ke dalam badan dikenali oleh imun tubuh, ya, kan badan kita imun yang bertahan. Nah, ini dikenali bahwa ini benda asing, ini adalah musuh. Dan ini harus dimusnahkan, begitu ya. Jadi dia mengeluarkan zat, ya, zat kimia yang dikeluarkan oleh badan itu, oleh sel-sel imun kita, yang namanya sitokin. Nah, kan baik ya harusnya ya, kan ini kan ada musuh datang, dibunuh, harusnya baik. Tetapi ternyata pada COVID ini bisa ya sedemikian rupa mengelabuhi sistem imun kita, ya, sehingga sistem imun kita tuh melihatnya salah. Ini musuh, tapi ini kayak orang teroris gitu ya. Saya umpamakan badai sitokin ini seperti ini. Coba Bapak Ibu bayangkan,
ini ada sekelompok teroris ya, sekelompok teroris yang mau menyerang satu kota. Tapi terorisnya nggak banyak, paling cuma 5 begitu ya, cuma 5 orang. Tapi seluruh angkatan perang negara tersebut berkumpul mau membunuh, menghancurkan 5 orang teroris ini dengan cara menuklir, membom. Jadi dia bunuhnya bukan pakai senapan, tetapi pakai bom nuklir. Apa yang terjadi? Seluruh kota hancur. Bukan cuma si terorisnya yang hancur, prajuritnya hancur, warga negaranya hancur, gedungnya hancur karena dibom pakai nuklir. Dan itulah yang terjadi dengan badan kita. Ya, jadi ketika si COVID ini masuk, imun tubuh kita ini overreaktif atau orang sekarang bilangnya lebay gitu ya, berlebihan merespon. Jadi dia keluarin semua senjata, dia bom, badan kita dibom sama dia. Jadi bukan hanya virusnya mati, tetapi badan kita pun hancur, rusak sendiri akhirnya oleh zat-zat yang dikeluarkan oleh sel-sel imun kita. Itulah yang terjadi pada COVID. Jadi kalau COVID-nya berat, itu akan merangsang respons imun untuk bereaksi berlebihan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk biasanya COVID badai sitokin ini terjadi pada COVID yang sedang atau COVID yang berat. Ya, sebagian besar COVID justru tidak terjadi badai sitokin. Ya, sebagian besar COVID aman-aman saja, bisa sembuh dengan baik. Tapi sebagian kecil kasus dia mengalami badai sitokin dan ini perlu penanganan yang ekstra khusus, ya, yang luar biasa intensif. Kalau sudah masuk ke dalam badai sitokin, ini harus perawatan di ICU dengan segala macam terapi yang ada, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada terapi tentang Actemra begitu ya, ada gamma ras, ada terapi CRRT dan lain-lain begitu ya. Sekian banyak terapi obat-obatan yang bisa dipakai untuk mengatasi badai sitokin ini. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar tentang badai sitokin, tapi intinya adalah kita berusaha mengenali COVID sedini mungkin, kita terapi sedini mungkin, dan itu adalah salah satu cara untuk mencegah jangan sampai terjadi jatuh ke dalam badai sitokin. Ya, jadi kalau misalnya udah mulai sesak-sesak dikit, saturasi udah mulai turun, nah itu tanda-tanda. Artinya harus segera berobat, rawat inap, dapat oksigen, dapat obat-obatan yang baik gitu ya, untuk mencegah supaya jangan sampai jatuh lebih lanjut ke dalam badai sitokin yang lebih dalam gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu misalnya ada penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, sakit jantung, asma, sakit ginjal, ya, hipertensi, nah itu semuanya harus dikontrol dengan baik, karena kalau tidak dikontrol dengan baik diabetesnya, ya, asmanya, itu justru akan lebih mempercepat, lebih mempermudah untuk jatuh pada badai sitokin. Tapi badai sitokin ini nggak hanya pada orang yang seperti itu ya, nggak hanya pada orang tua, tapi orang muda yang sehat pun, seperti yang kita tahu ya, selebriti YouTuber kita yang terkenal itu ya, itu pun juga bisa terkena badai sitokin, ya, karena respon badan masing-masing setiap orang berbeda-beda. Meskipun dia masih muda, badannya sehat, begitu ya, tapi respons badan setiap orang berbeda-beda. Ya, kenapa orang yang satu kena COVID ringan? Kenapa orang yang satu kena COVID berat sekali? Bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, itu karena respon imun setiap orang berbeda-beda. Rasanya demikian ya. Terima kasih. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Lestari ya. Ibu Lestari boleh langsung di-unmute yang pertanyaan tambahan, Bu. Ibu Natalia. Natalia. Oh, Natalia, maaf Bu Natalia ya. Ya, Dok. Saya. Dok, maaf ini ada pertanyaan tambahan, masih penasaran, Dok. Jadi saya memang ada sakit hiperkoagulasi. Jadi menurut saya yang pernah saya alamin sewaktu hamil, yang tertinggi yang pernah saya alamin sewaktu hamil 7 tahun lalu, Dok, itu di atas 10.000. Dan setelah itu kan saya selalu cek rutin ke dokter onkologi hematologi dan saya minum obat rutin pengencer darah setiap hari. Nah setelah itu D-dimer saya menjadi sekitaran 2.500 sampai 5.000. Nah sewaktu saya COVID, Dok, saya kan dirawat di rumah sakit seminggu. Lalu saya diterapi heparin yang dosisnya 17.000 UI. Nah terus D-dimer saya turun, nggak bisa turun lagi, itu maksimum 1.200. Nah pertanyaannya, Dok, setelah sakit COVID ini, apakah masih ada potensi kontribusi
COVID ini yang setelah pasca COVID ini itu bisa menaikkan D-dimer saya lagi gitu dok. Yang setelah yang kemarin saya sudah di terapi sudah turun, apakah ada kemungkinan dan ini naik D-dimer gitu? Atau kasus kemungkinan tidak akan normal D-dimernya karena memang aslinya mempunyai hiperkoagulasi. Ya ditambah dengan karena COVID dia naik lagi. Naik gitu ya. Nah, kemungkinan kalau kasus seperti Bu Natali ini memerlukan obat pengencer yang long term. Obat pengencer darah yang long term, jangka panjang. Ya, nanti Ibu Natali bisa konsultasikan ke dokternya, ke dokter hematologi onkologi tersebut untuk melakukan penilaian apakah memang diperlukan obat untuk pengencer darah yang long term, yang obat minum ya. Tapi kalau misalnya lagi hamil, memang kalau lagi hamil dengan hiperkoagulasi seperti itu rentan membuat keguguran, ya, janinnya keguguran. Jadi itu perlu tuh injeksi, ya, injeksi obat pengencer darah selama kehamilan. Tapi kalau di luar masa kehamilan, ya, di luar masa kehamilan itu nanti dilihat, ya, ditimbang-timbang apakah memerlukan obat pengencer darah SIMAK tadi ya, atau yang lain gitu ya, untuk jangka panjang. Nanti dinilai. Ya, belum tentu perlu juga sih. Iya, saya sudah minum obat jangka panjang dok. Jadi saya sudah 3 tahun minum SIMAK nih dok. Oh ya. Nah, cuman pertanyaannya dok, kan ini kan setelah COVID ini kan pemicu semakin cepat menaikkan D-dimer saya dok. Bahkan obat saya SIMAK saja tidak mampu. COVID lebih cepat menaikkan D-dimernya daripada obatnya. Nah, maksudnya saya kan masih tetap minum SIMAK nih dok. Nah, apakah setelah sakit COVID ini masih ada kontribusi setelah sakit COVID ini yang bisa menaikkan D-dimer saya lagi dok gitu? Bisa, nanti diperiksa aja. Bisa. Nah, obat pengencer darah nggak cuma SIMAK ya, ada obat-obat baru yang lebih bagus, Xarelto atau yang lain-lain yang memang lebih bagus dan lebih aman dari SIMAK. Itu nanti coba didiskusikan dengan dokter hematologinya ya, Bu ya. Iya dok. Ya, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Oke, ya ternyata begitu banyak ya efeknya ya dok ya. Iya. Dan kebanyakan orang lebih apa ya, jadi dokter sendiri ya dok ya. Dengar orang minum ini, minum itu ya. Jadi kita menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, lebih baik tuh langsung konsultasi ke ahlinya, gitu ya dok ya. Iya. Kalau ada kebingungan silakan langsung tanyakan sebaiknya ya. Kan sekarang konsultasi juga mudah ya, tidak harus datang ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya masih khawatir, ragu-ragu datang ke rumah sakit kan, apalagi kalau di Rumah Sakit Hermina Kemayoran kami ada telemedicine, layanan telemedicine. Jadi konsultasi seperti ini, virtual seperti ini, gitu. Ya, itu bisa. Dan kalau memang memerlukan obat, ya obatnya bisa dikirim ke rumah, gitu. Bisa di pick up pakai Go apalah gitu ya, Gojek atau yang lain-lain gitu ya. Untuk dikirim obatnya, jadi nggak usah khawatir. Dokter Megawati, boleh dong nomor kontaknya Dokter Samuel? Boleh, silakan. Oke, nih satu lagi dok. Nanti saya tulis di sini aja ya. Fema ya dok. Dari Ibu Fema dok. Saya punya teman nih, orang tuanya dok. Dia setelah sembuh COVID dan dinyatakan negatif, lalu terkena stroke dan meninggal dok. Dinyatakan karena tiba-tiba ada banyak terjadi sumbatan di tubuhnya. Kenapa bisa tiba-tiba menyumbat ya dok? Ya itu tadi ya. Jadi memang kalau COVID itu kan memang merangsang koagulasi atau penggumpalan darah. Itu tadi yang ditandai dengan D-dimer yang meningkat itu. Jadi memang efek lanjutan dari COVID atau bahkan salah satu manifestasi COVID adalah stroke. Ya, salah satu tanda gejala kita tahu kalau gejala COVID kan demam, batuk, sesak, hilang penciuman, itu kan yang gejala-gejala yang umum yang kita tahu. Tapi stroke adalah salah satu gejala COVID. Jadi kita temukan ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit pada waktu itu ya dengan stroke. Ternyata dia kenapa kena stroke ya karena COVID gitu. Jadi COVID itu membuat darah itu lebih mengental, ya, menggumpal. Ketika darah itu lebih mengental dan menggumpal, itu membuat aliran darahnya kan terhambat. Nah, kalau sampai nyumbat di pembuluh darah, itulah bisa terjadi stroke seperti itu. Ya, bukan hanya stroke ya. Kalau stroke kan di otak ya, bisa juga serangan jantung. Jadi cukup banyak juga ditemukan orang yang
COVID itu awalnya ditemukan dengan serangan jantung, ya. Jadi manifestasinya adalah serangan jantung. Atau yang setelah mungkin COVID-nya ringan, tetapi yang seperti tadi Pak Mul ya, Pak Mul cerita temennya itu belakangan ketahuannya serangan jantungnya. Jadi itu adalah ada hubungannya, ya. Jadi memang ada hubungan antara COVID dengan kekentalan darah yang meningkat dengan kejadian stroke dan serangan jantung. Itu ada hubungannya. Gitu. Oke, Bapak Ya, Bu? Ibu masih ada yang mau bertanya? Oh, Boleh ini ada langsung yang unmute. bertanya tentang ini nih, tentang vaksin nih. Ya, Ya, ini oke, Kak memang topik Ferry. yang menarik nih ya, tentang vaksin ya. Jadi memang saat ini ada banyak sekali vaksin yang sudah available di kita. Nah, memang secara resmi, ini saya bicara resmi ya, secara resmi aturan dari pemerintah adalah seseorang bisa divaksin 3 bulan setelah sembuh. Dihitungnya dari kapan? Dari sejak PCR negatif. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang misalnya belum 3 bulan dari sejak ini, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Ya, nanti kita bisa berikan surat belum layak vaksin. Istilahnya belum layak vaksin karena menunggu tenggat 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena itu yang diambil secara rata-rata setelah orang COVID setelah sembuh itu mempunyai antibodi. Ya, daya tahan tubuh yang cukup tinggi selama 3 bulan untuk bisa memproteksi dia terhadap terjadinya COVID lagi. Ya, jadi kalau orang COVID sembuh bisa kena COVID lagi nih. Gitu ya. Kalau antibodinya turun dia bisa kena lagi. Nah, oleh sebab itu disarankan 3 bulan setelah dia sembuh bisa divaksin gitu ya. Nah, vaksinnya apa? Sebenarnya sih tidak perlu pilih-pilih lah ya. Tidak perlu pilih-pilih, saran saya adalah yang available saja. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu yang available misalnya Sinovac, ya Sinovac. Kalau yang adanya AstraZeneca, ya AstraZeneca. Atau kalau misalnya ada Pfizer atau Moderna, ya silakan. Ya, tapi memang Pfizer dan Moderna ini stoknya terbatas. Ya, jadi memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan, untuk booster, dan juga untuk mereka yang mempunyai penyakit autoimun. Ya, jadi untuk mereka yang punya autoimun seperti lupus, tiroid, gitu ya, atau rematik, itu memang disarankan lebih baik pakai yang Pfizer atau Moderna. Itu sih. Ya, yang mRNA itu ya. Yang vaksin mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna. Berasa demikian. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan seperti itu, sebenarnya apa aja boleh kok. Ya, apa saja boleh. Jadi kalau ini ada pertanyaan lanjutan adalah kalau satu vaksin pertama AstraZeneca, apakah selanjutnya harus AstraZeneca? Iya. Jadi kalau vaksin pertama vaksin A, vaksin kedua juga harus vaksin A, gitu. Kecuali ke tenaga kesehatan seperti saya, Dokter Nis, ya. Kami vaksin pertama, vaksin kedua Sinovac, kan booster. Nah, kalau booster itu kan beda lagi nih hitungannya, ya tambahan. Istilahnya booster itu tambahan. Tambahannya dengan Moderna. Nanti tahun depan kalau misalnya dari program pemerintah sudah ada boleh booster, silakan. Bapak Ibu juga boleh lakukan booster, ya. Dengan tipe yang berbeda pun boleh, gitu ya. Misalnya ataupun dengan tipe yang sama pun nggak masalah, begitu ya. Intinya sih untuk meningkatkan antibody. Intinya sih seperti itu, ya. Oke, Dok. Ini ada satu pertanyaan, Dok. Tadi kan dokter bilang 3 bulan ya, Dok ya. Ya. Tapi kenapa ada yang 1 bulan setelah sembuh sudah bisa divaksin, Dok? Kalau resminya sih 3 bulan, tetapi itu resmi ya, aturan pemerintah ya. Tetapi secara keilmuan 1 bulan pun nggak masalah. Tidak, misalnya gini, tidak ada efek buruk, ya, tidak ada efek buruk kalau seseorang setelah 1 bulan sembuh dari COVID lalu divaksin, tidak ada efek buruk. Tetapi mungkin yang dipertimbangkan kenapa 3 bulan adalah kan setelah dia sembuh dari COVID kan ada efek antibodinya kan. Ya. Kalau terlalu cepat divaksin itu mubazir. Itu aja sih. Itu aja. Jadi pemikiran pemerintah kenapa aturannya 3 bulan adalah karena vaksin terbatas ya stoknya ya kan. Vaksin stoknya terbatas dan kita perlu lakukan vaksin untuk orang-orang yang memang belum pernah divaksin dan belum pernah kena supaya dia jangan sampai kena gitu ya. Nah, untuk orang yang sudah pernah kena kan dia mempunyai antibodi secara alamiah untuk memproteksi dia. Itu sih pertimbangannya. Karena kalau dia terlalu cepat setelah sembuh langsung divaksin, bukan efek buruk apa-apa sih yang ditakutkan, tapi justru lebih ke arah mubazir. Ya kurang efektif jadinya gitu ya. Nah, Dok, setelah 3 bulan oke. Oke. Dok, kalau misalnya kan sudah dinyatakan misalnya negatif gitu, apakah masih bisa menular, Dok?
Nah, ini pertanyaan tricky. Bagus juga nih pertanyaan ini. Jadi kita perlu lihat negatifnya itu kapan. Nah, negatif palsu, ada yang negatif beneran. Kalau dia negatif palsu, misalnya ada gejala nih ya, demam, batuk, sesek, dicek PCR, negatif. Terus kita bilang, oh aman, negatif. Ternyata itu negatif palsu, itu banyak kita temui itu. Dicek lagi besoknya, diswab lagi, positif. Itu namanya negatif palsu. Nah, hati-hati nih yang sama yang negatif palsu. Nah, kadang-kadang kalau jadi kita, terutama kami ya, saya dokter itu kan saya perlu jeli sekali kita melihat bahwa kalau ini orang ada gejala ya, udah jelas gejalanya ada demam, ada hilang penciuman gitu ya, tapi kok swabnya negatif. Kita tidak bisa percaya begitu saja satu kali swab negatif. Kita perlu lakukan lagi, swab lagi. Ya, biasanya kalau 2 kali swab negatif, kita baru lebih yakin bahwa oh ini mungkin bukan COVID, ini hal yang lain misalnya. Ya, tetapi begini, kalau dia misalnya seperti tadi Bu Natalia ya, oh COVID dari kapan gitu ya, udah seminggu, udah 2 minggu, terus udah pulang udah 3 minggu, wah negatif, itu yakin sekali, itu yakin bahwa ini memang sudah tidak menular lagi. Jadi konteksnya kita harus lihat negatifnya itu kapan, begitu ya. Kalau yang sudah ada riwayat dia pernah positif, sudah dirawat atau sudah isoman, sudah diobati, udah 2 minggu lebih, ya di atas 2 minggu itu sudah tidak menular. Ya bahkan kalau COVID-nya ringan, bahkan dikatakan bahwa tidak perlu swab PCR. Tidak perlu swab PCR. Jadi kalau gejalanya sudah hilang, sudah diobatin atau sudah isoman 10 hari atau bahkan 2 minggu lah ya, 2 minggu dari sejak positif pertama begitu ya, itu sudah baik, sudah tidak perlu lagi swab PCR. Begitu. Nah kadang-kadang kita kewajiban gitu ya dari kantor, dari tempat kerja ya, mewajibkan PCR negatif. Oh ya sudah, itu kan berarti lain soal begitu ya. Atau kalau dia mau ada perjalanan perlu melampirkan PCR negatif ya itu lain soal. Tapi secara medis ya, secara keilmuan, kalau seseorang COVID sudah diobatin dengan baik 2 minggu sudah tidak ada gejala, ya sudah bisa dinyatakan sembuh. Tidak perlu lakukan PCR ulangan, tidak perlu. Kecuali kalau dia COVID-nya berat. Kalau dia COVID berat ya perlu. Ya, tapi kalau COVID ringan nggak usah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu swab berulang-ulang. Setiap minggu swab gitu sampai negatif. Nggak perlu sih. Kasihan. Ya, tapi kecuali itu ya, kalau dari tempat kerjanya wajib ya, boleh buat lah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa kerja work from home, virtual seperti ini ya udah kan nggak usah juga. Jadi kasihan juga ya kalau ada yang harus diswab tiap 3 hari begitu kan. Waduh, kasihan. Ya, thank you dok. Jadi jelas ya untuk kita semua ya. Oke, saya kasih 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Boleh tanya kali ya, Cili. saya. Ya. Oke. Pak dokter, ada teman saya itu sudah vaksin 2 kali ya, tapi dia kemarin terkena virus COVID lagi, terkena COVID dan itu sampai masuk ICU juga. Padahal tuh dia udah 2 kali gitu, sampai hampir pemulihannya tuh sampai sebulan gitu dok. Itu gimana ya dok ya? Kasih, dok. Itu tergantung nasib. Tergantung nasib. Jadi begini, nah ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus. Saya senang ada yang nanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita harus memahami vaksinasi itu dalam kerangka persentase, dalam kerangka probabilitas. Jadi kalau yang namanya 100% itu adalah pasti. Ya, semua orang pasti meninggal. 100% meninggal gitu ya. Itu kalau dia kiamat duluan gitu ya. Semua orang pasti meninggal. One way or another, suatu waktu dia akan meninggal. Iya, itu ya 100%. Nah, bicara soal vaksin COVID, berapa kadar persentase untuk memproteksi? Ya. Untuk memproteksinya beda-beda. Ya, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang sampai 90%. Jadi artinya dia 90% memproteksi, ini setelah 2 kali vaksin ya. 90% memproteksi, artinya apa? Dia masih ada chance, probability 10% untuk terkena. Kalau nggak jaga-jaga ya, virusnya masuk, kondisi badannya lagi kurang fit, tetap kena, tetap sakit. 10% masih ada kemungkinan itu. Ya, kan tidak ada vaksin yang mengklaim 100%. Jaminan pasti nggak bakal kena, nggak ada kalau nggak ada. Jadi pasti ada
probability 10% kena. Nah, sekarang dari 10% yang kemungkinan kena itu, 90% kalau sudah divaksin 2 kali, itu COVID-nya ringan. Ya, ini ya, bayangin ya. Dari 10% yang kemungkinan kena itu, 90%-nya nih, 90%-nya kalau kena COVID itu ringan. Tetapi ada 10% lagi yang setelah divaksin 2 kali pun kena COVID-nya berat, bahkan mohon maaf sampai ada yang berpulang begitu ya. Saya ada teman yang seperti itu, 2 kali vaksin kena COVID berat, akhirnya meninggal. Sangat disayangkan sekali. Itu ada, ya, tetapi persentasenya itu kecil sekali. Hanya kurang dari 5%. 5% dari yang 10% itu ya. Jadi berapa tuh? You do the math gitu ya. Jadi kenapa pemerintah menggenjot vaksin? Sangat menggenjot vaksin, digelontorin duit, nggak tahu berapa duit lah, bertriliunan lah ya, untuk bela-belain dapat vaksin. Karena itu. Ya, jadi bukan berarti kalau orang yang sudah vaksin 2 kali jadi Iron Man, jadi Superman gitu ya. Enggak. Jadi tetap ada 10% bisa kena, dan dari 10% itu ada 10%-nya lagi yang bisa memberat dan bahkan bisa meninggal. Jadi framework seperti ini, kerangka berpikir seperti ini yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, jadi jangan salah. Jadi kalau gitu buat apa saya divaksin? Tuh teman saya divaksin berat juga COVID. Jangan berpikir seperti itu. Ya, jadi sudah berpikir, saya termasuk yang 95% yang bisa terproteksi gitu. Kalaupun sampai kena, ya kenanya ringan. Gitu. Itu aja sih. Ya, jadi saya sangat mendorong Bapak Ibu kalau nggak sampai terpaksa sekali, sebaiknya vaksin, segera vaksin. Ya, nanti kalau memang ragu-ragu bisa dikonsultasikan ke dokternya untuk dilakukan pemeriksaan. Banyak pasien saya yang tanya, datang ke saya minta surat tidak layak vaksin. Mintanya begitu, dok saya nggak mau divaksin. Kenapa? Gini. Setelah konsultasi sama saya, sebagian besar saya bilang layak vaksin. Layak vaksin. Ya, jadi jangan terlalu cepat menjudge diri sendiri, saya nggak mau divaksin, saya tidak layak vaksin, saya ada penyakit ini, saya ada penyakit itu, saya tidak layak vaksin. Enggak. Jangan. Ya. Lebih banyak manfaatnya divaksin COVID daripada tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, atau ada teman atau saudara-saudaranya yang ragu-ragu divaksin COVID, coba dikonsultasikan ke dokternya, konsultasi ke saya boleh ya. Nanti kita lihat. Memang ada pasien yang saya bilang tunda vaksinnya. Ya, tunda karena kita perlu mengontrol. Ya, misalnya karena asmanya, kontrol untuk tensinya, kontrol untuk tiroidnya dan sebagainya itu ada. Ya, tetapi sebagian besar kasus sebenarnya layak vaksin. Mereka yang merasa bahwa saya tidak mau divaksin, saya tidak layak vaksin, justru sebenarnya layak vaksin. Gitu. Ya, saya demikian ya, Bu Yuli. Bu Nurlela ya. Thank you banget dok penjelasannya. Jadi kita semua jadi paham ya dok ya. Untuk Ya, Bapak Ibu kalau ada yang ragu-ragu mengenai kesehatan kita, boleh langsung aja ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran ya, dengan Dokter Samuel ya, atau rekan lainnya juga boleh. Oke, boleh nggak? Boleh dok, satu lagi dok. Mau nanya dong dok, boleh nggak? Iya. Malam, dok. Ini anak Malam, Bu. Iya. Anak saya Feby, umurnya 30 tahun. Tapi dia punya penyakit suka kejang. Jadi aku belum kasih vaksin. Kenapa tuh? Bisa nggak? Nah, itu khusus ya. Kasus khusus. Nah, itu baiknya memang dikonsultasikan ke dokter sarafnya deh. Dikonsultasikan ke dokter saraf, nanti biar diperiksa. Misalnya kejang itu kan banyak penyebabnya ya. Iya. Paling sering mungkin epilepsi mungkin ya. Betul. Ya, nanti epilepsinya itu perlu dinilai oleh dokter sarafnya bagaimana kekambuhannya, apakah sering terjadi serangan atau tidak, bagaimana dengan pengobatannya dan sebagainya. Jadi itu nanti biar dibawa ke dokter saraf. Kami ada dokter saraf di Hermina, ada yang praktek pagi, ada yang praktek sore. Silakan aja dikonsultasikan untuk apakah anaknya layak vaksin atau tidak. Tapi secara umum saya katakan kalau memang serangannya jarang ya dan terkontrol dengan obat itu sih silakan aja divaksin. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi tidak ada masalah. Tapi siap-siap dengan obat. Siap-siap dengan obat panas. Ya, karena kan kalau vaksin tuh paling sering efeknya kan panas ya, demam, badan pegel-pegel, tangannya sakit, paling sering itu. Nah, itu siap-siap obat untuk itu aja. Sama obat untuk kejangnya. Siap-siap. Gitu. Ya, tapi memang baiknya sih kalau memang ibu ragu-ragu, konsultasikan aja ya ke dokter saraf ya. Iya, jarang sih, sebulan sekali begitunya. Ya.
Ya, apalagi kalau jarang. Apalagi kalau serangan jarang, terkontrol, minum obatnya rutin gitu ya. Harusnya sih tidak masalah. Oke. Thank you, makasih. Ya, sama-sama Makasih, Bu. dokter, untuk semua Makasih, Bu. penjelasan dan semua jawaban-jawaban dokter. Ya, sebagai ucapan terima kasih, saya ngundang dengan hormat founder Champion Agency Bapak Mulyanto untuk menyampaikan langsung terima kasih kepada Dr. Samuel. Silakan, Luar biasa Samuel. sekali, thank you Bu Yuli, thank you Dr. Samuel untuk penjelasannya, sangat jelas sekali ya, lengkap, detail semuanya ya. Kita dapat banyak informasi yang sangat berguna ya. Yang sebelumnya juga memang kita takut ya, memang kadang-kadang kayak saya punya nasabah gitu ya sampai sebulan, padahal harusnya udah sembuh gitu ya. Sebenarnya kan memang karena ya udah kayak tadi swab lagi sampai sebulan gitu. Kasihan bolong, ya. hidungnya bolong. Harusnya ikut dokter ya, sayang ini baru-baru ada sesi ini gitu ya. Enggak kita undang juga tahu gitu ya, karena dia takut juga gitu. Thank you sekali dok untuk sharingnya. Bapak Ibu sekalian boleh sekali lagi kita kasih plus buat Dr. Samuel untuk sharingnya yang luar biasa. Yuk, boleh kita bareng pakai slide-nya, boleh slide kita foto bareng. Yuk.